qadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang dia mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran hari ini yang kita baca, yang kita hafalkan, ibu, insyaallah di akhirat kelak akan menjadi hujah pembela bagi para pembacanya. Sesuai dengan sabda Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata Nabi, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran yang kita baca di dunia akan datang di akhirat kelak sebagai syafaat, sebagai penolong di ashabihi, bagi para pembacanya atau bagi qari'nya. Ketika kita membaca Al-Quran akan datang syafaat di akhirat kelak, apalagi kita menghafalkan Al-Quran itu. Sebelum kita buka ibu, saya ingin menjelaskan tentang Al-Quran sedikit banyak. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran kita perhatikan, setelah Allah pasti muliakan benda atau barang tersebut. Contoh, Allah sebutkan Al-Quran Allah turunkan di bulan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 kata Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik. Betul? Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Malamnya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ketika Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, malamnya saja menjadi jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung tahun lebih kurang 83 tahun. Kemudian Allah turunkan Al-Quran kepada siapa? Kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya wa Rasul, menjadi pembunuhnya para nabi dan pembunuhnya para rasul. Artinya menjadi nabi yang terbaik. Kita perhatikan lagi ketika Allah turunkan Al-Quran melalui wasilah siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Jibril ya. Ibu, ketika Allah turunkan Al-Quran kepada Jibril, maka Jibril menjadi apa? Sayyidul Malaikah, menjadi penghulunya para malaikat. Maka ibu, setiap huruf dari Al-Quran yang kita baca, kita mendapatkan 10 kebaikan. Hasanah kata Nabi. Ada yang menyebutkan 10 kebaikan, ada yang menyebutkan 10 pahala. Ibu kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, itu berapa huruf ibu? Berapa? 19 ya? 19 huruf. Baru kita baca Bismillah 19 huruf, apalagi satu halaman. Kalau sekiranya satu huruf dari Al-Quran dihitung 10 kebaikan, 10 pahala, ibu-ibu baru baca Bismillah sudah mendapatkan 190 kebaikan atau 190 pahala yang didapatkan. Dahsyatnya Al-Quran ibu, tentu ibu-ibu ustaz kita punya orang tua, betul? Ada ayah dan ibu, betul ibu? Ketika kita membaca Al-Quran, ibu orang tua kita yang berada di alam kubur, mereka langsung dapat pahala, meskipun tidak kita lihatkan secara langsung, mereka dapat pahala. Mereka mendapatkan transfer pahala dari anaknya baca Al-Quran. Maka ibu yang dilihat Allah Subhanahu wa taala, kita yang orang tua kita mungkin mereka telah mendahului kita, jangan lupa doakan mereka itu. Karena mereka di alam kubur, orang yang telah wafat di alam barzakh, jadi pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Mereka di alam kubur merindukan atau minta doa kita yang di dunia. Hanya walaupun yang termasuk dalam satu hadis tidak ada yang terputus amalan hadis itu ada ketika wafat, kecuali tiga perkara ada 7 di antaranya walaupun soleh yang lalu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan ibu kita masuk kepada acara kita. Saja.